semuanya, kembali lagi di YouTube channel Learning with Fanny. Nah, di video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai standar costing. Nah, di sini udah ada soalnya, bisa kita lihat. Ada Orange Company adalah perusahaan yang memproduksi sari buah jeruk dalam kemasan botol. Orange Company menggunakan standar costing dalam menjalankan usahanya. Biaya standar per unit produk adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada biaya standarnya Orange Company. Yang ini nih. Nah, yang pertama, bahan bakunya adalah 5 kg buah jeruk dengan harganya Rp4.000 per kilogram, totalnya Rp20.000. Lalu tenaga kerja langsungnya 1/3 jam dengan tarifnya itu Rp12.000 per jam, maka jadi 4.000, sepertiga kali 12.000 sama dengan 4.000. Lalu overhead pabriknya itu 1/3 jam. Dengan tarifnya adalah 9.000 per jam. Nah, maka totalnya adalah 3.000. Lalu ada keterangan tambahan, overhead pabrik berdasarkan jam kerja langsung dengan kapasitas normalnya adalah 7.750 jam kerja langsung. Nah, kapasitas normal ini adalah informasi yang nanti akan kita gunakan saat kita mau menghitung fixed overhead variance. Oke, kita lihat bawahnya lagi. Diketahui informasi aktual berikut ini selama bulan Oktober 2020. Ada poin 1 sampai poin 6. Ini adalah data aktualnya. Di poin 1 kita lihat, pada awal bulan terdapat persediaan sari buah jeruk sebanyak 2.000 botol. Selama bulan Oktober 2020, perusahaan berhasil menjual sebanyak 16.000 botol. Pada akhir bulan, masih terdapat persediaan sari buah jeruk sebanyak 50% dari persediaan pada awal periode. Nah, informasi pertama ini buat apa sih? Informasi pertama ini supaya kita bisa tahu berapa unit yang diproduksi oleh si Orange Company di bulan Oktober 2020. Karena kita butuh keterangan mengenai unit yang diproduksi di periode tersebut, gitu. Jadi, poin 1 itu adalah untuk mencari tahu berapa unit yang diproduksi. Gimana cara ngitungnya? Caranya adalah kita perlu ingat cara yang pernah kita pelajari di akuntansi manajemen 1 bahwa beginning inventory ditambah yang diproduksi itu sama dengan yang dijual ditambah endingnya. Beginning tambah produce sama dengan sold tambah ending. Nah, ini udah rumus mutlaknya di Akmen ya. Kalau kalian lupa, coba di refresh lagi Akmen satunya. Nah, beginning inventory-nya di sini adalah 2.000 botol ya. Kita lihat di sini nih. 2.000 botol. Maka kita masukkan di sini 2.000 ditambah yang diproduksi kan kita nggak tahu nih. Itu yang mau kita cari tahu kan. Maka kita asumsikan aja dengan X. 2.000 tambah X sama dengan sold tambah ending. Nah, di sini yang dijualnya atau yang terjualnya dibilang 16.000. Maka kita masukkan soldnya 16.000 ditambah ending. Nah, endingnya di sini kita lihat dia bilang 50% dari persediaan pada awal periode. Maka dari itu 50% dari 2.000 sama dengan 1.000. Ya, kan persediaan di awal periode kan 2.000 nih. Maka 50% dari 2.000 sama dengan 1.000. Maka 2.000 ditambah X sama dengan 16.000 tambah 1.000, 17.000. Maka X sama dengan 15.000. Maka unit yang diproduksi adalah 15.000 unit. Nah, ini informasi yang bisa kita dapatkan dari poin 1. Unit yang diproduksinya adalah 15.000 unit. Di poin 2, bahan baku berupa buah jeruk dibeli sebanyak 77.500 kg dengan total harga pembelian sebesar Rp294.500.000. Pada awal periode, diketahui terdapat persediaan buah jeruk sebanyak 15.000 kg. Pada akhir periode, persediaan buah jeruk 10% lebih banyak dari persediaan buah jeruk di awal periode. Nah, informasi kedua ini kira-kira buat apa? Informasi kedua ini supaya kita bisa cari tahu berapa buah jeruk yang kita pakai untuk diproduksi, gitu. Jadi kan kita beli 77.500 kilo ya, tapi kan belum tentu kita juga pakai segini. Nah, kita mau cari tahu nih yang dipakai tuh berapa dari yang dibeli segini.
Maka kita coba hitung. Poin 2, kita mau cari tahu berapa yang dipakai. Nah, caranya sama aja kayak nomor 1 ya. Caranya adalah beginning ditambah purchase. Nah, kalau tadi kan produce, sekarang tambah purchase. Sama dengan use tambah ending. Jadi yang ada di saldo awal ditambah pembelian sama dengan yang dipakai ditambah sama endingnya. Nah, di sini beginningnya dibilang ada berapa nih? 15.000 ya. Beginningnya 15.000. Nah, maka kita masukkan di sini 15.000. Purchase-nya adalah di soal dikasih tahu sebanyak 77.500 kg. Maka kita tambah 77.500. Sama dengan use-nya kita nggak tahu. Kita asumsikan aja Y ditambah ending. Nah, dia bilang endingnya adalah 10% lebih banyak dari persediaan di awal periode. Di awalnya kan ada 15.000 nih. Kalau 10% lebih banyak, maka 10% dari 15.000 sama dengan 1.500. Nah, 15.000 tambah 1.500, 16.500. Ya. Oke, nah kita hitung. 15.000 tambah 77.500 sama dengan 92.500 sama dengan Y tambah 16.500. Maka Y sama dengan 76.000. Ini adalah material use. Material yang dipakai untuk produksi. Oke, kita lihat poin 3 sekarang. Nah, di poin 3 dikatakan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung sebesar 105 juta, di mana pada periode tersebut menggunakan 7.500 jam kerja langsung. Nah, berarti ini kan aktualnya 105 juta yang dibayarin, karena dia kerja 7.500. Berarti kita bisa cari tahu nih, berarti per jamnya dia dibayar berapa sih? Nah, tinggal kita bagi aja ya. Berarti di poin 3, kita bisa cari tahu actual rate-nya, ya kan? Kan actual sama dengan actual hour dikali sama actual rate. Nah, actual hour-nya adalah 7.500 jam. Nah, actual rate-nya ini yang mau kita cari tahu. Dengan total actualnya adalah 105 juta rupiah. Maka dari itu, berapa actual rate-nya? Actual rate sama dengan 105 juta dibagi 7.500 sama dengan 14.000. Jadi per jamnya dia dibayar 14.000 rupiah. Ini informasi dari poin 3. Sekarang kita ke poin 4. Total overhead pabrik sebesar 77.400.000 rupiah, di mana sebesar 46 juta merupakan actual fixed overhead cost. Nah, di sini overhead pabrik namanya overhead itu kan ada dua ya, ada fixed, ada variabel. Nah, di sini total fix tambah variabel adalah 77.400.000 rupiah. Sementara 46 juta rupiahnya adalah actual fixed overhead cost. Oke, maka di poin 4 kita bisa lihat bahwa actual MOH atau actual overhead itu sama dengan actual variable overhead ditambah actual fixed overhead. Nah, actual MOH-nya adalah 77.400.000. Actual variable overhead-nya ini yang mau kita cari tahu. Actual fix-nya adalah 46 juta. Maka actual variable overhead-nya adalah actual variable overhead sama dengan 77.400 dikurang 46 juta sama dengan 31.400.000. Nah, ini informasi dari poin 4. Kita ke poin 5 sekarang. Poin 5, fixed overhead applied sebesar 30 juta rupiah. Nah, ini kita dikasih tahu berapa fixed overhead applied-nya nih. Kira-kira buat apa sih kita dikasih tahu fixed overhead applied-nya? Supaya kita bisa cari tahu berapa rate untuk fixed overhead-nya. Nah, di sini kalau kita perhatiin di soal nih, diketahui overhead pabrik itu sepertiga jam dengan tarifnya 9.000 per jam. Di sini dikatakan overhead.
dia tidak dikatakan fixed overhead atau variable overhead. Sehingga kalau keterangannya hanya overhead, berarti angka ini atau 9.000 ini adalah gabungan antara fixed dan variabel. Nah, kita mau cari tahu nih dari 9.000 ini fixnya berapa, variabelnya berapa. Maka dari itu kita bisa cari dengan keterangan di poin 5. Fixed overhead applied-nya sebesar 30 juta. Kita coba hitung. Di poin 5 dikatakan bahwa applied itu 30 juta, di mana applied itu rumusnya adalah standar tower dikali sama standar fixed overhead rate. Nah, applied-nya adalah 30 juta. Standar tower-nya adalah, kita lihat unit yang diproduksinya tadi adalah 15.000 ya. Di sini nih poin 1 15.000. Maka kita masukkan di sini 15.000 unit yang diproduksi dikali per unitnya butuh berapa jam? Kita lihat lagi di soal, tadi per unitnya butuh 1/3 jam. Maka 15.000 dikali 1/3 sama dengan 5.000 ya. Nah, ini dikali sama S4. Maka 30 juta sama dengan 5.000 dikali S4. S4-nya berapa jadinya? S4 sama dengan, kita bagi aja. 30 juta bagi 5.000 sama dengan 6.000. Nah, kalau S4-nya 6.000, maka kita lihat. Ini kan tadi totalnya 9.000 ya katanya. Nah, total 9.000 ini 6.000-nya adalah si fix. Maka di sini kita bisa tuliskan fixnya adalah 6.000, maka variabelnya berapa? 9.000 kurang 6.000 sama dengan 3.000. Gini ya cara ngerjainnya. Oke. Kita lihat lagi poin 6. Perusahaan memiliki kapasitas normal sebesar 7.750 jam kerja langsung. Nah, ini sama kayak informasi yang tadi di atas ya. Ini nanti untuk menghitung fixed overhead variance-nya. Oke, kalau informasinya udah kita bedah satu persatu, sekarang kita hitung dari material variance sampai ke fixed overhead variance. Kita coba yang pertama, material variance. Oke, di sini udah saya salin lagi soalnya supaya kita gampang nanti lihatnya. Kita kerjakan mulai dari material variance ya. Nah, di sini kita akan compare antara actual, budgeted, dan standar. Nah, rumus actual adalah actual quantity dikali actual price. Rumus budgeted adalah actual quantity dikali standard price. Dan rumus standard adalah standard quantity dikali sama standard price. Nah, di soal sudah diketahui bahwa total harga pembelian aktualnya adalah Rp294.500.000. Maka bisa kita langsung masukkan di sini Rp294.500.000. Untuk budgetednya actual quantity dikali standard price. Kita lihat berapa actual quantity yang dibeli. Di sini dibilang 77.500 kg, ya. Maka dari itu kita akan masukkan di sini 77.500 untuk actual quantity-nya dikali sama standard price. Berapa standard price-nya? Standard price-nya adalah, kita lihat, kalau ngomongin standard price atau standard quantity, maka kita akan lihat kolom standar yang ada di atas sini nih. Maka kita lihat standard price-nya adalah yang ada di sini. Rp4.000 per kilogram. Bentar, ini berantakan. Kita ulang. Nah, ini Rp4.000 per kilogram. Jadi kita kali 4.000, kita hitung 77.500 dikali 4.000, hasilnya adalah Rp310 juta. Nah, ini kita compare nih. Actual kita compare dengan budgeted. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah Rp15.500.000.
Nah, ini namanya adalah Material Price Variance atau bisa disingkat MPV. Nah, MPV-nya favorable atau unfavorable nih? Kita lihat. Di sini kita menganggarkan pembelian material kita sebesar 310 juta rupiah, tapi aktual yang terjadi adalah 294.500.000. Aktualnya lebih kecil kan? Kalau aktualnya lebih kecil berarti bagus. Karena bagus maka favorable. Oke, ini material price variance. Sekarang kita hitung material variance yang kedua, yaitu material quantity variance atau MQV. Nah, kalau material quantity variance, ini kita kan menghitung berapa material yang dipakai untuk produksi. Kita akan bandingkan antara budgeted dengan standarnya, tapi terkait dengan material yang kita pakai untuk produksi. Maka dari itu kita lihat di sini, rumusnya sama ya. Untuk budgeted adalah actual quantity dikali standard price. Untuk yang standar adalah standard quantity dikali standard price. Nah, actual quantity-nya di sini kita jangan ambil yang di atas ini nih. Kenapa? Karena kita mau lihat yang dipakai tuh berapa. Kalau yang di atas ini kan yang dibeli nih, 77.500. Nah, kalau yang di bawah kita mau hitung berapa yang dipakai. Nah, tadi material yang dipakai berapa sih? Kita bisa balik lagi ke poin atas yang tadi udah kita cari. Ini ya, material use-nya adalah 76.000 di poin 2. Karena kita tahu di sini 76.000, maka kita bisa masukkan di sini. Actual quantity-nya 76.000 dikali standard price-nya, lihat yang di sini yang harga standar berarti 4.000 ya. 76.000 dikali 4.000 hasilnya adalah 304 juta rupiah. Nah, untuk yang standarnya adalah standard quantity dikali standard price. Kalau ngomongin standard quantity, caranya adalah unit yang diproduksi, yaitu 15.000 unit, sesuai yang tadi kita cari di poin 1, dikali, kita lihat di sini, satu unitnya butuh berapa kilogram buah jeruk? 5 kilogram ya. Di sini nih. Nah, maka 15.000 kita kali 5, baru kita kali sama standard price-nya. Standard price-nya adalah 4.000. 15.000 kali 5 kali 4.000 hasilnya adalah 300 juta. Nah, material quantity variance-nya berapa? Bisa kita compare antara budgeted dengan standar. Di sini budgetednya adalah 304 juta, sementara standar kita, standar perusahaan adalah 300 juta. Jadi kita punya standar nih untuk produksi sari jeruk ini, kira-kira keluar materialnya 300 juta, tapi ternyata yang terjadi adalah 304 juta. Selisihnya adalah 4 juta. Ini adalah material quantity variance. Nah, favorable atau unfavorable? Di sini karena budgetnya lebih besar daripada standar kita, maka ini adalah unfavorable. Nah, kalau kita mau cari tahu material variance-nya, di sini bisa kita gabung. MPV ditambah MQV, hasilnya adalah material variance. Material variance sama dengan MPV-nya 15.500.000 favorable, MQV-nya 4 juta unfavorable. Karena beda simbolnya 1F 1U, maka akan mengurangi. 15.500.000 dikurang 4 juta sama dengan 11.500.000. Karena lebih besar favorable, maka ini simbolnya adalah F. Oke, material variance selesai. Kita lanjut ke variance yang kedua, yaitu labor variance. Oke, sekarang kita ke bagian kedua ya, labor variance. Nah, di labor variance juga sama, kita akan compare antara actual, budgeted, dengan standar. Nah, kita lihat di sini actual rumusnya adalah actual hour dikali actual rate. Budgeted adalah actual hour dikali standard rate. Dan standard adalah standard hour dikali standard rate.
Nah, di sini di poin 3 kebetulan sudah dikasih tahu nih bahwa biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung adalah 105 juta. Maka bisa kita langsung masukkan di sini 105 juta. Nah, untuk budgetnya actual hour dikali dengan standard rate. Di sini actual hour-nya dikasih tahu di soal adalah 7.500 jam. Maka 7.500 kita kalikan dengan standard rate-nya. Standard rate-nya berapa? Ingat kalau ngomongin standar, kita lihat ke biaya standar yang di atas. Di sini standard rate-nya adalah 12.000 per jam. Maka 7.500 kita kali 12.000 sama dengan 90 juta. Nah, sekarang kita compare deh antara actual dengan budgeted. Kita compare, ini dapat namanya labor rate variance. Selisihnya berapa? 105 dikurang 90, 15 juta ya. Labor rate variance-nya 15 juta. Nah, kita lihat nih, favorable atau unfavorable. Di sini, actualnya lebih besar daripada yang kita anggarkan. Karena actual lebih besar, maka ini unfavorable. Nah, sekarang kita ke standarnya. Di bagian standar, ini kita bisa langsung compare sama budgeted ya, nggak kayak si material tadi yang harus hitung lagi, karena kalau labor itu kan actual hour-nya sama aja. Jadi nggak ada yang namanya inventory-inventoryan nih kalau di pekerja, maka ini bisa langsung di-compare antara budgeted dengan standar. Kita lihat standar hour-nya berapa. Di sini kalau kita ngomongin standar hour atau standar quantity, selalu lihat unit yang diproduksi, yaitu 15.000 unit, kita kali sama satu unitnya pakai berapa. Nah, ini lihat nih di soal. Kita lihat standar kuantitinya. Di sini tenaga kerja langsung adalah 1/3 jam. Maka 15.000 dikali 1/3. Dikali sama standar rate-nya. Standar rate-nya tadi adalah 12.000. 15.000 kali 1/3 dikali 12.000 hasilnya adalah 60 juta. Nah, sekarang kita compare nih antara budgeted dengan standarnya. Kita punya standar itu 60 juta, tapi ternyata budgetednya itu adalah 90 juta. Selisihnya adalah 30 juta. Ini labor efficiency variance. Nah, karena si budgetednya melebihi standar, maka ini unfavorable. Nah, kalau kita mau hitung berapa total labor variance, kita totalin nih LRV sama LEV-nya. Maka, labor variance-nya, ini karena U dan U sama-sama unfavorable, maka kita totalin 15 juta tambah 30 juta, 45 juta, unfavorable. Oke, ini untuk labor variance-nya. Kalau udah, kita akan lanjut ke variance yang ketiga, yaitu variable overhead variance. Oke, kita ke variance yang ketiga. Variable overhead variance. Di sini kita akan compare antara actual budgeted dengan standarnya. Di mana actual adalah actual hour dikali actual variable overhead rate. Budgeted adalah actual hour dikali dengan standard variable overhead rate. Dan standard adalah standard hour dikali standard variable overhead rate. Nah, di sini aktualnya juga udah dikasih tahu ya. Tadi di poin 4. Di poin 4 udah kita cari tahu. Kalau lupa bisa kita back lagi, kita coba lihat tadi mana nih. Nah, ini nih. Aktualnya kita udah cari tahu 31.400.000. Nah, maka kita bisa masukkan di sini. Aktualnya adalah 31.400.000. Nah, untuk yang budgeted, actual hour-nya, ini karena dibilang bahwa overhead pabrik berdasarkan jam kerja langsung, maka kita lihat nih actual hour-nya, kita lihat berapa actual direct labor-nya. Nah, kita lihat di poin 3 tadi jam kerja langsungnya adalah 7.500 jam ya.
Nah, karena dia berdasarkan jam kerja langsung, maka kita ngikutin jam kerja langsungnya. Oke, maka di sini 7.500 actual hour-nya dikali standard variable overhead rate. Tadi standard variable overhead rate-nya udah kita cari tahu. Nih kita back lagi. Mana ya? Oh, ini S4. Nah, di sini nih kita udah cari tahu kalau standard rate-nya adalah 3.000 ya. Nih. Maka dari itu kita bisa hitung di sini 7.500 dikali 3.000. 7.500 dikali 3.000 sama dengan 22.500.000. Nah, kita compare nih sekarang antara actual dengan budgeted. Selisihnya ini dinamakan variable overhead rate variance, yaitu berapa nih? 8.900.000. Kita lihat favorable atau unfavorable. Kalau actual ini lebih besar daripada budgeted, maka ini unfavorable. Nah, sekarang kita ke standar nih. Di bagian standar, caranya sama. Unit yang diproduksi 15.000 dikali, kita lihat di sini overhead adalah 1/3 jam. Satu unitnya butuh 1/3 jam. Maka kita kali 1/3 dikali S4. S4-nya adalah 3.000. Nah, ini 15.000 kali 1/3 kali 3.000 sama dengan 15 juta rupiah. Maka kita compare lagi antara budgeted dengan standar ini untuk mendapatkan variable overhead efficiency variance. Hasilnya adalah 7.500.000. Nah, kita lihat budgetednya lebih besar atau lebih kecil dari standar? Lebih besar ya. Kalau budgeted lebih besar dari standar, maka ini unfavorable. Nah, ini kita totalin variable overhead rate variance sama variable overhead efficiency variance-nya supaya kita mendapatkan berapa variable overhead variance. Nah, variable overhead variance-nya sama dengan, karena sama-sama unfavorable, maka bisa kita total jadi berapa nih? 16.400.000 unfavorable. Oke, kalau udah kita akan lanjut ke variance yang keempat, yaitu fixed overhead variance. Oke, yang keempat, fixed overhead variance. Di sini kita akan bandingin, ingat kalau fixed agak sedikit beda namanya, tapi intinya sama aja. Kita akan bandingin antara actual, budgeted, dan applied. Nah, actualnya adalah actual hour dikali dengan actual fixed overhead rate. Budgetednya adalah capacity dikali standard fixed overhead rate. Dan applied-nya adalah standard hour dikali standard fixed overhead rate. Nah, untuk actual di soal di poin 4 sudah dikasih tahu actual fixed overhead cost-nya adalah 46 juta di sini ya. Maka bisa kita langsung masukkan di sini 46 juta. Untuk budgetednya, capacity dikali S4, capacity bisa lihat di poin 6, yaitu sebanyak 7.750 jam. Maka 7.750 dikali standard fixed overhead rate-nya. S4-nya adalah 6.000. Dari mana 6.000? Ini yang tadi kita cari tahu nih di atas. Nih, di poin 5. 6.000. Oke. Maka 7.750 dikali 6.000 hasilnya adalah 46.500. Nah, ini kita akan compare antara actual dengan budgeted. Namanya adalah fixed overhead spending variance sebesar Rp500.000.
Nah, kita lihat aktualnya lebih besar atau lebih kecil dari budgeted? Lebih kecil ya. Kalau aktual lebih kecil, maka ini favorable. Nah, sekarang kita lihat yang applied-nya. Di sini yang applied-nya udah dikasih tahu nih di poin 5, yaitu sebesar 30 juta. Maka nggak usah dihitung lagi, kita langsung masukin aja 30 juta. Nah, applied-nya 30 juta, budgetnya 46.500. Kita akan compare, ini dapat namanya fixed overhead volume variance sebesar 16.500.000 rupiah. Kita lihat ini favorable atau unfavorable. Budgeted lebih besar daripada applied-nya. Nah, kalau budgeted lebih besar daripada applied, maka ini adalah unfavorable. Nah, kalau kita mau cari tahu berapa total fixed overhead variance-nya, maka fixed overhead variance sama dengan 1F, 1U. Nah, kita lihat mana yang lebih besar. U-nya ya. Maka 16.500 dikurang 500.000 sama dengan 16 juta. Karena U lebih besar, maka ini hasil akhirnya adalah unfavorable. Oke, nah fixed overhead variance-nya selesai. Kita belum selesai, tapi di sini ada lagi diminta buatlah jurnal untuk mencatat material dan labor variance. Maka kita akan buat jurnal nih untuk mencatat si material sama labor variance-nya. Kita coba lihat tadi material variance-nya mana ya? Ini ya. Oke, kita ke sini. Material price variance 15.500 favorable, material quantity variance 4 juta unfavorable. Maka yang pertama kita akan membuat jurnal untuk material price variance. Nah, jurnalnya apa? Masih ingat? Nah, ini kan jurnal terkait pembelian ya. Kalau kita beli bahan baku, maka kita akan muncul di debitnya adalah direct material. Lalu di kreditnya adalah, di sini ada keterangan nggak utang atau cash? Nggak ada ya. Udah anggap aja cash. Lalu selisihnya adalah si variance-nya. Di sini MPV-nya kalau kita lihat adalah 15.500 favorable. Favorable itu sama aja kayak untung. Nah, kalau untung adanya di kredit. Maka kita masukkan di sini material price variance. Berapa angkanya? Bentar. Nah, untuk direct materialnya kita akan masukkan angka budgeted di sini. Kita akan masukkan angka budgetednya yaitu 310 juta. Nah, untuk cash-nya kita akan masukkan angka yang aktual. Kalau cash kan atau accounts payable berhubungan dengan supplier. Maka dari itu ini harus benar-benar menunjukkan angka aktualnya. Jadi nggak pedulilah budgetnya berapa yang kita bayar atau utang kita ke supplier itu pasti sesuai dengan aktualnya. Maka di bagian kredit ini pasti sesuai dengan angka aktualnya ya. 294.500. Nah, material price variance-nya adalah 15.500 di kredit karena dia favorable. Ini jurnal MPV. Nah, yang kedua kita akan jurnal untuk material quantity variance. Jurnalnya adalah ini terkait dengan pemakaian bahan baku, maka bahan baku dipakai masuk ke WIP. Work in process. Lalu karena bahannya dipakai, maka kita kurangin direct materialnya. Direct material di kredit. Nah, di sini kalau kita lihat material quantity variance-nya adalah unfavorable. Unfavorable setara atau kita anggap sebagai loss. Nah, loss itu adanya di debit. Maka kita masukkan di sini material quantity variance di debit. Nah, work in process-nya kita akan masukkan angka si standarnya yaitu 300 juta.
Untuk direct materialnya, kita ambil angka yang actual quantity-nya, berarti ambil angka yang di budgeted ya. 304 juta. Maka material quantity variance-nya adalah 4 juta di debit karena unfavorable. Oke, ini jurnal material. Sekarang kita ke jurnal labor-nya. Nah, jurnal labor ini boleh digabung ya. Oke, jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah kalau kita pakai pekerja, pekerjanya akan kita masukkan sebagai work in process. Nah, kreditnya bebas nih, mau cash boleh atau mau wages payable juga boleh, kita anggap cash aja ya. Nah, ingat, kalau cash atau wages payable itu pasti kita harus ambil angka aktualnya. Nah, di sini angka aktualnya adalah 105 juta. Maka kita masukkan di sini 105 juta. Sementara yang kita masukin ke WIP itu pasti sesuai dengan standarnya. Sama kayak tadi ya, yang di material juga sama. Yang di bagian standarnya, ini yang kita masukin ke dalam WIP. Nah, berarti di sini WIP-nya adalah sesuai standarnya 60 juta. Di sini labor rate variance-nya adalah 15 juta unfavorable dan labor efficiency variance-nya adalah 30 juta unfavorable. Oke, maka kita taruh labor rate variance-nya di debit karena ini situasi yang tidak menguntungkan atau yang tidak kita sukai ya, unfavorable, maka posisinya sama kalau kayak kita dapat rugi atau loss, maka di debit labor rate variance sebesar 15 juta dan labor efficiency variance ini karena unfavorable maka di debit juga sebesar 30 juta. Nah, ini cek deh udah balance harusnya ya. Oke. Selesai pembahasan soalnya. Nah, ini lumayan panjang kalau mau dilihat. Dari pertama, kita bedah soalnya udah di sini, lalu kita kerjain material variance, labor variance, variable overhead variance, dan fixed overhead variance. Oke. Sekian video dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa di like and subscribe. It's clear to see